Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Taslimah yang ibu guru sayangi? Selamat berjumpa dengan Ibu Siti di video pembelajaran ini. Pada pembelajaran di tema 1, kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu mengenai organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, pada subtema 1, kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Coba lihat. Apa yang Ibu pegang? Ya, dia adalah seekor hewan, yaitu burung. Burung yang sangat lucu. Burung ini adalah burung peliharaan ibu guru. Ya, burung ini dapat berpindah tempat dengan cara terbang, dengan sayap, dan berjalan atau hinggap di dahan pohon dengan kakinya. Coba lihat, sayapnya begitu kuat dan kaki-kakinya mencengkram tangan ibu. Nah, jadi apa saja bagian tubuh pada burung yang digunakan untuk bergerak? Ya, tepat. Alat gerak pada burung adalah sayap dan kaki. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian memahami pembelajaran ini, simak baik-baik. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Alat gerak yang dimiliki oleh manusia dan hewan digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Contoh-contoh alat gerak pada hewan adalah kaki, tangan, sayap, sirip, ekor, atau otot perut. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot. Dan yang kedua adalah alat gerak pasif, berupa rangka atau tulang. Otot adalah jaringan di dalam tubuh yang melekat pada tulang yang berfungsi untuk menggerakkan tulang. Jadi, otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak, otot melekat pada tulang sehingga otot dapat menggerakkan tulang. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama melakukan gerakan. Sekarang Ibu berikan contoh alat gerak pada hewan. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki sirip dan ekor yang digunakan untuk berenang. Amfibi. Amfibi itu banyak macamnya. Ada katak, kodok, buaya, salamander, dan sesilia. Amfibi bergerak dengan kakinya untuk melompat, berjalan, dan berenang. Dan otot perut juga ada, yaitu digunakan untuk berjalan. Alat gerak pada hewan reptilia adalah kaki, otot perut, dan kaki dayung. Kaki digunakan oleh buaya untuk berjalan. Otot perut digunakan ular untuk berjalan atau melata. Dan kaki dayung digunakan oleh penyu atau kura-kura untuk berjalan atau berenang. Alat gerak pada hewan lainnya yaitu mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Kuda, sapi, kerbau, singa, lumba-lumba, paus, dan lain-lain. Kaki digunakan oleh kuda, sapi, kerbau, singa untuk berjalan atau berlari. Sedangkan sirip dan ekor digunakan oleh lumba-lumba dan paus untuk berenang. Alat gerak pada burung yang Ibu sampaikan tadi adalah sayap dan kaki.
Sayap digunakan oleh burung umumnya untuk terbang, dan kaki digunakan oleh burung unta, ayam, dan bebek untuk berjalan. Bebek juga memiliki kaki yang berselaput untuk berenang. Alat gerak pada hewan digolongkan menjadi dua bagian yang besar, yaitu alat gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata atau avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang yang terdiri dari 5 kelompok besar, yaitu ikan, burung, mamalia, reptil, dan amfibi. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya udang, ubur-ubur, bekicot atau siput, kerang, cacing tanah, serangga-serangga, bintang laut, dan bulu babi. Apa perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum, ada kepala, leher, dan badan. Sedangkan hewan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Pada hewan vertebrata, alat pencernaannya sudah sempurna, memanjang mulai dari mulut sampai ke alat pembuangan yang disebut anus atau kloaka. Sedangkan pada hewan invertebrata, alat pencernaannya masih sangat sederhana. Perbedaan yang lain dari hewan vertebrata dan invertebrata adalah bentuk tubuh pada hewan vertebrata adalah simetris bilateral, yaitu jika tubuh hewan tersebut dibelah menjadi dua akan menunjukkan bagian yang sama, ya, simetris, kiri dan kanan sama. Sedangkan bentuk tubuh pada hewan invertebrata ada yang simetris bilateral dan ada juga yang simetris radial, yaitu bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Nah, penjelasan Ibu kali ini Ibu cukupkan. Ibu akan berikan tugas untuk tema 1. Tugas pertama, kalian akan Ibu berikan 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian tulis di buku atau kalian ketik di komputer, kemudian kirimkan jawabannya ke WA guru atau email. Oke? Untuk tugas PR atau produk, ya, kalian membuat model alat peraga salah satu hewan, ya, dengan cara seperti video yang nanti akan Ibu kirimkan. Siapkan alat-alat dan bahannya dulu ya. Yang pertama adalah kardus bekas, kemudian contoh gambar hewan yang kamu pilih, kemudian ada pensil, spidol, gunting, lem, lakban atau selotip, stik bambu atau sedotan untuk pegangan wayang, benang, dan paku untuk melubangi bagian alat gerak. Nah, nanti kalian kirimkan video atau foto pada saat kalian mengerjakan wayang hewan tersebut. Lalu kirimkan video atau foto kamu dan hasil pekerjaanmu melalui WA atau email Ibu Guru ya. Selamat bekerja, selamat belajar dan berkreasi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu akhiri, Ibu memiliki sebuah lagu. Dengarkan baik-baik ya. Kalian pasti bisa menirukannya. Cicak, cicak di dinding, dia
cengkram. Ikan paus berenang dengan sirip dan ekor, muncul di permukaan. Hap, ia bernapas. Ayam itik di sawah dengan kaki dan paruh, mencari-cari makan. Hap, cacing ditangkap.